Aditya Galang Nurwana. Dikenal sebagai Galang. Galang adalah orang yang telah mengajar bidang kewirausahaan sejak masa SMA, lebih tepatnya pada tahun 2015. Dimulai dari sekolah bisnis pengadaan, kampus, hingga akhirnya fokus pada bisnis pengadaan proyek dan manufaktur. Business experience, F&B procurement at high school, F&B procurement at campus books and lab, tools procurement at campus Good Mood Agroindustry, PT Indo-Pacific Corp. Saya Aditya Galang, bisa dipanggil Galang. Kalau di tempat kerja saya dipanggil Aditya. Nah, kemudian asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, Blitar, Jawa Timur. Kemudian juga saya sekarang domisili Jakarta. Profesi sebagai wirausaha gitu aja. Jadi teman-teman, Kang Galang ini pemilik perusahaan PT Indo-Pacific Corp yang bergerak di bidang ini, Kang, apa? Yang ini ya, valve ya? Ya, pengadaan buat proyek lah, katakan gitu aja, lebih mudahnya. Pengadaan buat proyek besar, jadi ini tuh apa omsetnya juga udah wah gitu. Udah miliaran, triliunan yang masuk. Amin. Ya itu target nanti masih prosesnya soalnya. Apa sih yang bikin Akang tuh tetap melanjutin usaha ini di tengah titik jatuhnya Akang? Pasti kan usaha itu kan ada titik jatuhnya, titik bawahnya. Mau tahu dong Kang kalau boleh? Peluang untuk industri pengadaan yang saya belajar dari kuliah dulu. Untuk pengadaan kampus saya coba masuk ke pengadaan industri dan pengadaan kontraktor seperti itu. Ya tentunya di situ enggak secara merta tiba-tiba langsung masuk, enggak. Tapi karena ada relasi, ada hubungan silaturahmi dengan senior-senior, dengan rekan-rekan yang kerja di proyek, akhirnya bisa masukkan kebutuhan mereka dan mengambil keuntungan di situ untuk membangun perusahaan. Gitu sih. Jadi saya dikatakan 2020 sampai 2022 saya bangun greenhouse, kami bangun greenhouse. Kemudian 2022 awal itu mulai pengadaan proyek, dan akhir 2022 kemudian mendirikan perusahaan secara resmi gitu. Jadi enggak tiba-tiba ujug-ujug bangun perusahaan, enggak. Tapi kita sudah tahu market, dapat revenue, baru bangun perusahaan. Itu sih. Jadi pasti di situ ada masa gagalnya dan alhamdulillah bisa terlewati. Quarter itu adalah masa-masa krisis kehidupan, di mana kita tuh mencari siapa kita sebenarnya dan di mana kita ingin bertempat dan memulai karir. Jadi masa-masa menempatkan diri di satu posisi, karena di setiap diri kita di umur 20 sampai 30 pasti akan menempati pada posisi yang kita cari. Maksudnya contohnya kita masih umur kuliah, masih masa kuliah umur 20. Nah kita masih bingung nanti kalau kita lulus kita mau ngapain gitu. Kita mau kerja di mana, kerja bagian apa. Jadi kalau kerja di corporate itu di perusahaan tambang, perusahaan bank atau apa. Kalau seumpama kerja di pemerintah jadi PNS atau mau jadi BUMN gitu. Ataupun mau usaha apa gitu. Di umur 20 sampai 30, khususnya 20 sampai 25, itu masa krisisnya itu. Kita mencari itu dan kewajiban kita menemukan itu. Dan itu bisa kita temukan ya, katakan ya, khususnya Mbak Silika ya, saat kita telah mengalami banyak pengalaman. Pertama itu mengkaitkan kemampuan kita, karya kita dengan pasar, kemudian mencari super team. Nah, dan selanjutnya yaitu adalah bisa kita pungkiri adalah bagaimana kita mendapatkan market dan modal. Udah. 3 itu yang utama sih, teman-teman.
Sebenarnya harus kita pelajari adalah mitigasi dari awal. Istilah mencari bibit terbaik, bibit jagung atau bibit apapun itu yang terbaik. Ketika mereka berkhianat, ya salah kita karena kita milihnya. Untuk mitigasinya dari apa? Sebenarnya nggak usah cukup muluk-muluk ya. Kita harus memastikan dia itu orang yang amanah nggak. Orang yang amanah nggak itu seperti apa? Dia bila diberi janji, diminta janji, ataupun diminta sesuatu apapun, itu selalu menepatinya, tidak mengelak. Bahkan ketika kita berdebat dengan dia itu tidak mencari alasan, tapi mencari kebenaran. Itu salah satu mungkin karakter yang bisa dilihat ya dari orang yang amanah ya. Nah, kemudian sebenarnya kaidah-kaidah seperti itu pun banyak dalam ajaran Islam ya sebenarnya. Kalau kita kaji lebih dalam, ada 4, ada syidik, ada fatonah, amanah, satunya apa yang lupa saya. Ada 4 masalah. Nah, ya mungkin karakter seperti itu yang harus kita cari untuk orang atau tim kita agar memitigasi dari namanya dikhianati tadi. Kemudian rasa malu itu akan hilang dengan sendirinya ketika teman-teman sudah tahu namanya cuan, namanya keuntungan. Jadi masa-masa sulit itu pasti ada. Gak mungkin orang kalau mau mendapatkan kesuksesan, kemuliaan hidup, gak ada namanya masa-masa terpuruk. Selalu ada masa-masa terpuruk di setiap proses hidupnya. Ini tuh kewajiban, pasti ada. Ibarat kata kita menanam pohon, diterpa badai, pohonnya layu, terus kita biarin nggak dapat apel dong. Tapi kalau kita tanam ulang, pupuk lagi, ada kemungkinan besar, ada ikhtiar itu kita bisa dapat apel daripada kita cuma diem. Kalau bisnis itu penghasilannya kalau sukses ya itu pasti lebih besar daripada kalau kita kerja ke corporate. Bener nggak? Kalau sukses lah ya. Nah, kalau semuanya sukses, kenapa semua nggak buka usaha? Nah, karena ada sebagian yang sukses itu, makanya nggak semua buka usaha. Nah, gimana kalau usaha yang gagal? Nah, itu adalah harga yang harus kita bayar. Pengalaman yang harus kita bayar sebenarnya. Buah manis itu nggak ada di awal, Mbak. Buah apel itu nggak akan tumbuh dalam 1 hari, 1 malam, kan? Nggak kayak Candi Borobudur. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang mewawancarai Teh Intan Dili Rustandi. Beliau merupakan lulusan EPB dan pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia sebagai Business Development Internship. Beliau sudah berpengalaman dalam bidang fashion industry karena dari semasa bangku kuliah beliau pernah aktif sebagai mentor fashion industry dan saat ini beliau mempunyai usaha bidang fashion yang bernama Idol Store yang memiliki pengikut 50 RB. Yang berminat untuk membeli produknya silahkan follow akunnya ya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.